Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi.net. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana cara menulis artikel kreatif. Di video ini saya juga akan membahas tentang bagaimana kita menjadi seorang penulis artikel kreatif. Di video ini saya juga akan memberikan tahapan-tahapan supaya kita bisa menjadi penulis kreatif. Oke, sudah siap ya? Jadi dalam dunia penulisan, kreativitas itu memang sangat diperlukan. Dengan kreativitas kita itu bisa menciptakan berbagai hal. Dalam hal ini ya, di penulisan ya, dengan kreativitas kita bisa mengajak banyak orang, terutama penulis-penulis lainnya ya. Dalam hal ini kalau saya bilang adik-adik penulis ya, untuk menginspirasi. Jadi tulisan-tulisan kita itu kalau bisa itu banyak menginspirasi orang lain. Di jasa penulisan saya sendiri, misalkan di blog saya ya, di penuliskreatif.com, saya beberapa kali menuliskan bahwa peluang untuk menulis ini sangat terbuka lebar. Dalam sebuah artikel saya pernah menuliskan bahwa cobalah kalian berpikir bahwa peluang untuk menulis ini sangatlah luas. Misalkan saya ajukan pertanyaan ya di artikel itu, berapa orang yang sebenarnya ingin menulis sebuah buku? Atau kalau tidak, berapa orang yang saat ini ingin mempunyai sebuah blog tapi tidak mempunyai waktu untuk menuliskannya? Atau di sisi yang lain saya juga memberikan gambaran berapa banyak perusahaan atau instansi atau organisasi yang mereka membutuhkan penulisan buku, tapi mereka terbatas dengan teknik menulis, yang kedua dengan waktu luang. Jadi sebenarnya klien-klien menulis saya sendiri itu sebenarnya ada dua hal. Pertama, orang yang memang mungkin merasa awam ya dengan teknik penulisan. Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang sibuk. Karena apa? Ada sebagian dari mereka itu sebenarnya bisa menulis, tapi tidak cukup mempunyai waktu luang karena kesibukannya. Nah, sebagaimana pembahasan kita tadi, bagaimana kita bisa menjadi penulis kreatif. Nah, itu caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cobalah kita sebisa mungkin untuk tidak meniru ide atau gagasan orang lain. Nah, kreatif di sini memang kita harus kreatif menemukan ide dan gagasan. Nah, misalkan untuk blog saya sendiri, misalkan untuk penuliskreatif.com, itu saya menemukan ide untuk membuat blog seperti itu mengalir begitu saja. Jadi saya membuat blog itu awalnya hanya menuliskan pengalaman belajar saya menulis, mulai dari artikel, lalu menulis buku, dan saya belajar pada beberapa orang, itu saya tuliskan di situ. Yang kedua, bagaimana kita itu bisa mendapatkan ide yang orisinil sendiri. Jadi bisa mendapatkan ide kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Itu banyak hal ya, kita mendapatkan ide itu. Baik itu kita dari pengalaman pribadi, atau kita itu membaca buku, atau menulis artikel, dan lain sebagainya yang bisa kita kembangkan ya. Yang ketiga adalah kita mempunyai gaya penulisan sendiri. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi meskipun sebanyak apapun buku atau artikel yang kita baca, sebaiknya kita mempunyai gaya penulisan sendiri. Termasuk gaya penulisan saya di blog saya ya, itu mempunyai gaya penulisan sendiri, sehingga bagaimana artikel itu bisa mudah dibaca dan juga memenuhi kriteria CEO. Nah, seperti itu. Lalu pembahasan kita tadi ya, poin yang bagaimana tahapan untuk menjadi seorang penulis kreatif. Nah, tahapannya tentunya yang pertama, kita terbiasa dengan menulis. Nah, menulis di sini saya juga memulainya itu dari saya kelas 1 SMP ya, umur sekitar 13 tahun ya. Tapi itu sebenarnya bukan menulis, tapi saya lebih sering mencatat.
Jadi saya sering mencatat apa yang saya lakukan dalam sehari. Nah, seperti itu. Jadi jadwal keseharian, misalkan untuk main jam segini sampai jam segini, untuk apa mungkin belajar jam segini sampai seperti ini. Dan dulu saya suka ternak, itu mungkin jam segini sampai jam segini. Nah, dari kita itu suka mencatat itu, nanti berlanjut akhirnya kita mempunyai keinginan untuk menulis. Nah, sedangkan yang kedua adalah kita berani mencoba menulis hal-hal yang lebih mudah dulu. Nah, jadi yang pertama mungkin kita terbiasa dengan menulis diary ya. Setelah mencatat tadi ya, yang pertama kita menulis diary. Nah, menulis diary setiap hari. Jadi setiap hari kita menulis meskipun itu hanya 1 halaman saja. Jadi kita menulis 1 halaman diary ya minimal, atau nanti bisa ditingkatkan menjadi 1 halaman. Jadi dari setengah ke 1 halaman, nanti 2 halaman, 3 halaman, dan seterusnya ya. Yang ketiga, kita bisa memulai dengan tingkatan yang lebih sulit. Nah, misalkan kalau awalnya itu saya menulis, awalnya itu catatan, terus ke diary. Nah, yang ketiga, saya itu coba menulis yang lebih serius lagi. Jadi misalkan setelah mungkin saya lulus SMA ya, itu saya sudah mulai untuk menulis di blog. Jadi untuk dibaca orang lain. Jadi misalkan kalau awalnya itu menulis hanya berupa catatan, terus diary yang kita baca sendiri, tapi itu lebih panjang ya, lalu menulis di blog. Nah, menulis di blog ini fungsinya adalah untuk melatih kepercayaan diri kita. Jadi bagaimana kita menulis itu supaya layak dibaca orang lain. Nah, baru selanjutnya kita menulis buku seperti itu. Jadi cara untuk menjadi penulis kreatif itu memang tidak mudah ya, tapi tentunya itu harus dimulai sejak awal. Jadi bagi teman-teman yang mungkin suka menulis tapi hingga saat ini itu belum memulai untuk menulis, nah apa-apa yang saya sebutkan tadi bisa dicoba ya. Jadi coba mulai dari yang lebih kecil dulu. Nah, tentunya itu harus memenuhi syarat yang sebelumnya. Jadi yang pertama itu harus bisa mendapatkan ide sendiri, terus kita itu tidak copy paste, dan yang ketiga kita mempunyai gaya penulisan sendiri. Nah, mungkin untuk pembahasan tentang bagaimana cara untuk menjadi penulis kreatif cukup sekian ya. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan tentang penulisan kreatif ini atau tentang penulisan artikel sebagaimana yang kita jelaskan pada konten-konten sebelumnya, bisa mengajukan pertanyaan ya langsung di setiap postingan ya, setiap postingan di channel kami. Nanti insya Allah kita buatkan kontennya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update konten dari kami, caranya cukup mudah, yaitu hanya subscribe dan nyalakan loncengnya. Cukup sekian dari saya pembahasan tentang cara menulis artikel kreatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.